Oke Bapak Ibu, tema saya pagi adalah kebangkitannya buat hidup menjadi lebih hidup. Kalau kata orang kan membuat hidup lebih hidup. Apalagi kalau orang pacaran. Aduh, kalau nggak kamu, nggak ada kamu, hidupku nggak ada berarti. Aduh, saya bilang itu terlalu lebay. Mungkin saya bukan orang-orang tipe seperti itu ya. Kalau nggak ada kamu, hidup saya nggak berarti. Hidup kita tanpa Tuhan itu, mau kita punya jabatan seperti apapun, kalau kita sekaya apapun, kalau tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, orang kaya sekalipun tidak akan membuat hidupnya menjadi lebih hidup. Dan orang kaya sekalipun, orang punya duit miliarder sekalipun, ketika dia sudah sakit, dia sudah mati, tidak akan membuat hidupnya lebih hidup. Bahkan dia pasrah di akhir-akhir hidup. Tidak ada orang yang kaya sekalipun bisa membangkitkan kembali Tuhan. Kalau ada orang kaya sekalipun dia bisa membangkitkan nyawanya, mungkin karena dia bisa akan sombong. Jika dia udah mati, dia bayar lagi dokter, bisa hidup. Tetapi hanya di dalam Yesus ada kebangkitan dan ada hidup. Di dalam hidup itu membuat hidup lebih hidup. Mari kita baca ayatnya langsung di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang selanjutnya, dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, Yesus menjelaskan konsep bagaimana kebangkitannya, menyatakan dirinya sebagai sumber kebangkitan dan hidup. Sebagai sumber kebangkitan dan hidup. Tidak ada sumber lain selain di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada ia akan hidup walaupun sudah mati. Makanya Alkitab juga mengatakan kalau orang terlalu menaruh percaya diri kepada manusia, dia adalah mati. Jadi berbahagialah orang yang percaya di dalam Tuhan, walaupun dia tidak melihatnya. Bukan seperti Thomas, harus melihat dulu mujizat Tuhan, harus melihat dulu Tuhan dan dia rabat, baru dia percaya. Kita tidak harus menantikan bahwa mujizat itu harus Tuhan jawab sekarang. Tapi mujizat itu ada waktunya Tuhan berikan. Saya Bapak Ibu, saudara sekalian, saya sama suami istri sebagai orang yang sangat penting. Saya selalu bergumul dalam Tuhan. Tuhan, saya percaya mujizat-Mu bahwa di dalam Engkau ada kehidupan. Di dalam Engkau ada Tuhan. Di dalam Engkau ada jawab. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bapak Ibu, saya sampai terkagum-kagum. Kami menantikan anak 2 tahun. Saya kesaksian saya kemarin 7 tahun pertama saya kayak ya namanya baru nikah, biasalah nggak punya anak ya biasa. Tapi kan kadang-kadang udah 2 tahun, kadang-kadang saya mau memakai cara duniawi saya sampai ada yang orang mengusulkan, udahlah Pak adopsi anak, udahlah Pak eh, pergi berobat ke luar negeri, udahlah Pak beginilah. Saya bilang saya percaya saya Tuhan ya. Bapak Ibu waktu nggak terasa waktu saya pulang ke Medan, rupanya istri saya sudah mengandung 7 minggu selama kami dalam perjalanan. Saya begitu sangat tertakjub dan terpesona bahwa ini menjadi ayat yang merema dalam kehidupan saya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bahwa di dalam kehidupan kita ada hidup yang lebih berarti di dalam Yesus. Dan saya melihat kebaikan Tuhan. Selama kami di perjalanan jauh dari sini, kurang lebih 24 jam perjalanan. Sama seperti dari sini ke Jakarta jauhnya. Dan saya melihat boleh waktu saya kembali, kok bisa Tuhan ya perjalanan jauh, jalannya jelek bergelombang-gelombang. Terus ya kadang-kadang jalannya tikungan, tapi pemeliharaan Tuhan ada. Kami menantikan anak 2 tahun. Ketika saya bawa dia berobat ke rumah sakit dan dikatakan positif hamil 2 garis, yang saya nantikan adalah garis 2 dalam hidup. Tapi Tuhan menjawab bahwa kebangkitan Yesus itu membuat pengharapan dan membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan itu ada dan baik. Kami boleh sendiri merasakan setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, anak ini adalah milik Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kami persembahkan. Saya sampai menangis dalam doa dan puasa selama 2 tahun. Setiap Sabtu kami doa dan puasa bersama istri. Berdoa dan puasa, berdoa dan berpuasa. Akhirnya Tuhan memberikan jawab. Jawaban Tuhan ada iya, tidak, dan nanti dulu. Jadi Tuhan suruh kami sabar. 2 tahun kami menanti. Bahkan ada yang bilang, pergi Pak ke dukun supaya Bapak punya anak. Ya nggak salah kita. Tapi ketika di dukun urut katanya harus bawa ayam hitam lah, bawa itulah, bawa inilah. Itu sudah namanya sundal. Membuat persembahan pada persembahan-persembahan. Kami tidak mau. Kami hanya percaya kepada di dalam Yesus ada kebangkitan. Ada pengharapan yang pasti.
dan ada mujizat serta ajaib. Sia-sialah kepercayaan kami. Kalau 1 Korintus 15, sia-sialah kepercayaan, kalau sia-sialah pemberitaan kami kalau Yesus tidak bangkit dan dia tidak hidup. Sia-sialah apa yang kami beritakan. Sia-sialah kalau saat ini kalau Yesus masih hidup di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup, dan di dalam Yesus ada pengharapan pasti, tidak akan pernah mengecewakan. Ungkapan akulah dalam bahasa Yunani ego emi. Makanya kadang-kadang kalau orang sering mau menang sendiri disebut egois, ego emi, yang menegaskan bahwa keilahian Yesus yang menjadi jaminan kepastian, yang menjadi jaminan kepastian kehidupan, keselamatan, serta hidup abadi bagi orang percaya. Mau dia punya jabatan sekalipun, mau dia anak gubernur, mau anak presiden, ketika dia tidak percaya Yesus, hidupnya binasa. Karena hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, serta ada hidup yang abadi. Yesus pergi, ketika dia mati 3 hari, dia pergi mengatakan bahwa hai maut sudah selesai, bahwa dosa kita, penderitaan kita sudah ditanggung. Dan dia mengabarkan Injil selamat dalam Allah, bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Jangan pernah tinggal Yesus. Apapun yang terjadi dalam kita, bahwa Yesus adalah penolong kami juga dalam kehidupan kita, semua kita yang ada, bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Kita tidak pernah setengah-setengah. Kita percaya Yesus, tapi masih melakukan hal duniawi. Kita masih pergi ke dukun, masih tanya. Bahkan ada orang Kristen dulu, ketika kehilangan dompet, ketika kehilangan, dia pergi ke orang pintar. Ya kadang-kadang orang pintar ini prediksinya salah pula. Dia ramal. Dia tanya, Pak, HP saya kemana ya? Dia tanya ke dukun. Bahkan banyak juga orang Kristen masih pergi ke dukun. Ketika sesuatu terjadi, dia minta diramal. Bahkan dia bilang, oh HP-mu diambil oleh keluargamu sendiri. Uangmu dicuri oleh keluarga. Masih mempercayakan kehidupan. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada hal-hal mistis, kepada paranormal, kepada dukun, berarti kita termasuk orang yang sundal, orang yang berjinah dalam perjanjian, orang yang mau memberhalakan Tuhan. Perjinahan itu tidak harus kita berhubungan badan secara apa? Memang secara bersundal itu apa? Kita selingkuh itu berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau dalam perjanjian lama bersundal, kita menyembah kepada penyembahan. Makanya Tuhan murka kepada Israel, sering ikut kepada dewa. Jadi Bapak Ibu, mari kepastian kita, jaminan hidup ada di dalam Yesus. Kami satu keluarga sangat percaya Tuhan, dan kami bisa menyerahkan hidup kami, sehingga berkat Tuhan itu selalu tepat pada waktu. Kami berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kami hanya rindu seorang bayi. Biarlah bayi itu yang datang kepada Tuhan. Benih yang Tuhan berikan, benih ilahi. Walaupun orang bilang ada penyakit mungkin dalam istri saya, ataupun dalam apanya saya mungkin kurang subur, tapi saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Saya benar-benar merasakan semua kebaikan Tuhan, dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan Dia membuat semakin menjadi hidup asal kita percaya dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Jangan pernah digoyahkan oleh ilah-ilah. Jangan pernah digoyahkan oleh hal-hal lain yang membuat kita tidak percaya. Yohanes ini konteksnya menyatakan dirinya sebagai sumber kebangkitan dan hidup, dan menegaskan bahwa hanya di dalam Dia ada hidup yang membuat hidup lebih hidup bagi orang percaya. Mari hidup di dalam Tuhan. Kamu tidak bisa hidup, kita tidak bisa hidup dengan harta kita tidak bisa jabat, kita tidak hidup dengan kekuasaan kita. Mungkin kita orang-orang kepercayaan daripada pejabat-pejabat. Kita tidak bisa mengandalkan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan Pastor kemarin. Kita percaya tetapi tidak mengaku. Artinya apa? Kita percaya Tuhan, tapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati. Tuhan mau kita itu berkenan. Kita tidak mau mencari perkenanan orang, mencari perkenanan diri sendiri. Mungkin kita mencari muka dalam orang lain, tapi kita hanya mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Kami tidak akan dalam keadaan apapun, kami tidak membuat iman kami jatuh.
Dalam keadaan apapun kami tidak berharap pada orang lain. Walaupun orang lain berkata, kok udah 2 tahun belum dikasih anak. Sabar. Iya Bu, semuanya segala sesuatu. Kok udah 2 tahun nikah kok belum dikasih anak. Semuanya itu dari Tuhan. Karena kematian anak dan jodoh tidak ada yang Tuhan yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan dalam hidup kita. Setiap apapun yang terjadi. Bahkan sehelai rambut pun jadi Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan. Kapan kairosnya Tuhan. Bukan kairosnya Tuhan. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik buat Tuhan. Makanya ada lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Dalam hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percayakan waktu kita kepada waktunya Tuhan. Bukan waktunya. Secara manusia, oh nggak mungkin lagi. Oh nggak mungkin kamu nikah dalam umur sudah mendekat kepala 3. Ada orang bilang hanya kepada nggak mungkin. Kenapa? Karena pikirannya sudah mencampur hal-hal dunia. Kalau kita lebih mencampurkan pikiran kita kepada dunia, maka kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Kalau kita masih hidup lebih pada duniawi, egosentris, atau lebih pada hal-hal duniawi, itu tidak akan menjadikan sesuatu mujizat Tuhan terjadi. Jadi kalau kita percaya dan kita bahwa waktu Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktu itu. Oke, next selanjutnya Kak. Hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh harta, status, jabatan, tetapi hubungan kita dengan Yesus Kristus yang memberi arti sejati. Paulus pernah mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan ini, saya bacakan ayatnya langsung ya Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, kata Paulus. Hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan Paulus adalah seorang Yahudi, dan dia berbudayaan Yunani. Dia orang Farisi, dia ahli Taurat, dia tahu segala ilmu-ilmu. Dia tahu dalam jangka-jangka astronologi ataupun apapun hal bintang. Tapi dia katakan, hidup yang aku hidupi dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri. Pertobatan Paulus sungguh luar biasa. Dia langsung melihat Yesus. Seorang apapun, seorang pintar sekalipun, walaupun kau seorang anggota dewan, walaupun seorang dalam hal politik apapun, jago dalam ilmu apa, kalau hidupmu enggak di dalam Tuhan Yesus, hidupmu lebih fokus kepada dirimu sendiri dan apa kata orang, berarti engkau tidak memiliki hidup dalam iman dan engkau hanya mengasihi diri sendiri dan tidak mengasihi Allah sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada diri sendiri. Kami belajar untuk tidak belajar sendiri. Oh, itu maksud. Oh, ini maksud. Oh, kalau menantikan hasil, orang yang menantikan hasil, ketika dia mendapatkan sesuatu, dia akan senyum, dia akan puas, dan dia akan merasa kelegaan. Ketika orang ujian, dia ketakutan, tapi dia selesai melewati ujian dan nilainya bagus, dikatakan baik, dia akan senang dan dia akan berbangga hati karena dia bermegah di dalam Tuhan karena sesuatu. Saya jujur waktu nilai saya lulus ujian akhir sekolah, saya ditolong oleh nilai saya koma. Dulu kan pakai nilai koma ya, kalau berapa ya? 3,01. Lulus standar lulusan ada, misal contoh 2,91. Saya lulusnya dalam 3, sekian. Karena menang koma Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya contoh komanya nggak ada, bisa jadi nggak ada. Tapi semuanya hidup karena anugerah, kasih karunia dan anugerah. Seperti khotbah disampaikan Ibu Maureen, anugerah di dalam Tuhan ya. Bagaimana cara kita memaknai kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita agar hidup? Yang pertama ada 4 poin. Hidup lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10 bahwa kita harus lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kesungguhan kita Tuhan akan melihat dan kesungguhan kita akan diuji oleh Tuhan. Ya. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu tulis. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh. Kita itu berkenan di hadapan Allah. Paulus dalam 1 Tesalonika ayat 1 sampai 9. Tetapi kita harus lebih bersungguh-sungguh.
Hal itu memang telah kamu turutin, kamu hidup di dalam kehendak Allah. Tetapi baiklah kamu melakukan sungguh-sungguh. Dalam melakukan segala sesuatu Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih sungguh-sungguh. Dan orang yang sungguh-sungguh, Tuhan akan, oh dia menantikannya, dia menunggu, oh dia tidak menyimpang, dia tidak berzina, dia tidak bersundal. Bersundal bukan berarti kita berzina, bukan. Saya bilang, dia tidak mengharap kepada ilah-ilah lain, dia tidak memberhalakan aku. Oh dia sudah sungguh-sungguh. Sebab untuk 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejak. Kita bersungguh-sungguh supaya mengikuti jejak Tuhan Yesus, supaya kita mau menderita dan mau meninggalkan apa yang nggak baik bagi kita, apa yang kita anggap merasa dunia ini lebih nyaman, zona comfort zone, apa yang nyaman bagi kita mau meninggalkan dan menderita buat dan menantikan janji supaya kita sungguh-sungguh lagi, supaya kita mengikuti jejak jejak Tuhan itu, teladan Tuhan itu sungguh. Ya, ada orang mungkin yang menjadi teladan, tapi ketika dia membuat kesalahan, dia anggap sebagai suatu orang. 1.000 kebaikan orang, tapi satu kesalahan orang akan menjadi bumerang. 1.000 kebaikan yang kita lakukan, dengan satu kesalahan yang kita lakukan, akan menghancurkan 1.000 kebaikan. Tapi kita percaya, Tuhan Yesus tidak pernah membuat dosa. Dia sendiri yang tidak pernah membuat dosa, tetapi mau menanggung dosa kita. Karena kita orang yang berdosa, karena dia sangat peduli. Oleh sebab itu, percaya hidupmu kepada Tuhan. Jangan berikan hidupmu bersundal, berzina dengan ilah. Artinya kamu menyimpang dari kebenaran dan kamu menggunakan cara-cara dunia. Pergi ke dukun, tanya dukun, kok aku nggak punya anak, kok aku nimbah kayak mana? Oh ya, kamu harus bawa ayam hitam, ayam putih, ayam merah, merah putih. Itu harus kamu bawa. Mereka hanya minta syarat. Kita nggak mau hidup kita menjadi tumbal bagi kuasa-kuasa kegelapan. Tapi hidup kita sempurna untuk Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan di hadapan. Jadi bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus agar hidup kita lebih hidup. Hiduplah lebih sungguh-sungguh. Apapun itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Nikmatilah dengan sungguh-sungguh. Syukurilah dengan sungguh-sungguh. Hidup dengan sungguh-sungguh. Nanti Bapak Ibu sharing apa apakah kita sudah hidup dalam bersungguh-sungguh atau kita masih ragu-ragu mencampurkan antara iya ya, kok aku nggak punya anak, aku harus gini, aku gini. Apakah kita sungguh-sungguh apakah kita sungguh-sungguh menunggu, apakah kita sungguh-sungguh betul melakukan apa yang Tuhan mau, bukan maunya kita. Nanti Bapak Ibu nanti kita sharingkan apakah hidup kita sudah bersungguh-sungguh berubah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Nah ini Bapak. Hidup yang berkenan kepada Allah dipimpin oleh Roh Kudus, meninggalkan gaya hidup dunia, buah dengan kebaikan. Roma 12 ayat 1 2 dan ayat 1 dan karena itu persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang benar. Karena itulah ibadah sejati. Dan janganlah kita serupa dengan dunia. Ya kita tidak mencampurkan, kita percaya Tuhan tapi bisa mencampurkan hal dunia, hal mistis. Oh nanti kalau kita misalnya harus buat gini, oh selama meninggal kita harus buat 3 hari, 100 hari, 1.000 hari karena orang tua kita masih ada. Itu namanya pikiran-pikiran dunia. Paulus katakan, aku hidup bukan aku hidup, tapi aku hidup di dalam iman oleh kehendak Allah. Jadi dia meninggalkan hal duniawi, astrologi, tapi bukan Allah lu sorohan, ya terserah orang mau ini bilang sorohan. Tetapi hidup kita berkenan, kita tidak mau bersundal, kita tidak mau berzina, kita tidak mau menyimpang dari kebenaran. Kita hidup percaya pada Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang di ayat ketiga, karena itulah kehendak Allah, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu Tuhan berkehendak supaya kita kekudusan hidup, supaya kamu menjauhi percabulan. Hidup yang berkehendak dan sesuai dengan Tuhan itu berkenan kepada Tuhan, yaitu kita supaya hidup kita kudus dan kita tidak melakukan percabulan. Percabulan itu sundalan. Pengudusan artinya pemisahan, penyucian. Pemisahan penyucian dalam perjanjian lama dikuduskan itu adalah barang-barang yang disucikan, dipisahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti hal barang-barang yang di bait Allah, yang di yang di dalam bait Allah itu dikuduskan oleh Tuhan. Hidup kita juga dikuduskan, dipisahkan dari hal dunia. Tuhan mau hidup kita dikuduskan, dipisahkan dari hal dunia supaya kita percaya dalam terang yang ajaib. Tidak percaya pada hal duniawi. Dunia boleh mereka rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka rekakan yang baik. Jadi hidup kita supaya berkenan
Allah, yaitu pengudusan hidup kita, dan supaya kita tidak melakukan percabulan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Bapak Ibu, dalam kebutuhan hidup kita, kita harus mencari Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita mau merasakan kebangkitan Tuhan kita, yang membuat hidup kita lebih, kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah kerajaan Allah, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Kingdom, kerajaan, kerajaan Allah. Kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi kita mengutamakan kerajaan Allah. Bersyukur saya mengenal dengan GB Rock karena pengajarnya tentang kerajaan Allah. Yang selanjutnya, next. Menyadari yang keempat yaitu menyadari setiap hari bahwa hidup adalah kesempatan hidup ini dan mengasihi itu. Bapak Ibu, kita harus menyadari kalau Yesus bangkit dalam kita dan hidup kita mau, kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang untuk pertama melayani, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan sendiri. Muliakanlah Tuhan dengan hidup, hartamu, semua apa yang kau bisa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan penuh hidup, sukacita dan harap. Filipi 1 ayat 21. Jadi Bapak Ibu, demikianlah firman yang seluruhnya saya sampaikan. Coba lebih pertanyaan, sharingkan, masing-masing. Apakah kita benar-benar merasakan Kristus dalam hidup kita yang membuat hidup kita semakin hidup, atau kita masih mau percaya kepada hal dunia, masih mau dengarkan yang membuat kita menjadi bercabul, bersundal duniawi yang memendukakan? Apakah Kristus itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita, atau kebangkitan itu hanya kita rasakan sebagai dia bangkit, dia hidup, ya mungkin hanya sekedar lagu, tapi apakah kita betul-betul melakukan dan merasakan bahwa Yesus hidup? Ya, saya contoh pribadi, saya merasakan Yesus hidup dan Yesus ada karena dia menjawab doa dan dia campur tangan. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita sudah berkenan di hadapan? Sudahkah kita mencari kerajaan dan sudahkah kita melayani Dia dengan setia?